Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahannya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidup kita. Kita bersama lagi dalam Connected in Jesus. So teman-teman semua di rumah, kita boleh ambil waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia berjalan bersama dengan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kekuatan yang baru, bahkan hadirat Allah, Your presence Lord, turun dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau
sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Wherever you are, dimanapun Anda berada, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau kekuatan harapanku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur
Shalom, haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan guys, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Mari share atau bagikan link live streaming kami di semua akun media sosial kami, baik itu dari Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, untuk sama-sama juga menjadi berkat buat orang banyak di luar sana, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, guys, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, anugerahmu yang telah Kau berikan pada kami. Di saat ini Tuhan Yesus, di hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas semua berkat, kesehatan, kekuatan yang Kau telah berikan bagi kami. Saat ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerimanya. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, kuatkan yang letih lesu, beri penghiburan kepada yang berduka. Dan pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Kami siap menerima firman-Mu di hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di hari ini tema khotbah saya yaitu buah roh kesetiaan. Ada 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Salah satunya malam hari ini atau hari ini kita akan berbicara soal kesetiaan, buah roh kesetiaan. Menemukan makna saat euforia mulai hilang. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah ayat utama dari firman Tuhan hari ini. Tentunya semua tahu, semua paham atau tahu ayat legendaris ini. Galatia 5 ayat 22-23 menyangkut 9 buah roh. Dalam deretan buah roh yang Rasul Paulus tulis di surat Galatia ini, ada satu atribut yang menjadi fondasi dari segala jenis hubungan yang sehat, yaitu kesetiaan. Kesetiaan terhadap pasanganmu, terhadap keluargamu, terhadap pekerjaanmu, terhadap pelayananmu. Apapun itu, fondasi dari segala jenis hubungan yang sehat adalah kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah pistis. Nah, dalam konteks Galatia 5 ayat 22 ini, pistis tidak sekedar berarti iman atau percaya kepada Tuhan secara kognitif. Kata ini merujuk pada karakter moral, yaitu sifat dapat diandalkan, terpercaya dan konsisten. Nah, guys, di dunia Romawi kuno waktu itu, seorang pelayan atau prajurit yang disebut pistos adalah mereka yang tetap melakukan tugasnya dengan standar yang sama, baik saat majikannya sedang mengawasi maupun majikannya pergi keluar kota atau tidak melihat mereka sama sekali dengan waktu yang jangka panjang. Nah, kesetiaan mereka tidak bergantung pada mood atau perasaan, melainkan pada komitmen mereka. Kita pun seperti itu, komitmen kita melayani Tuhan, komitmen kita dengan pasangan kita, komitmen kita dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan pertemanan kita, hubungan kita, semua butuh komitmen. Jika tidak ada komitmen, pasti akan berantakan. Perlu komitmen, perlu kesetiaan. Dalam setiap apapun jenis hubungan, perlu komitmen atau kesetiaan. Tuhan Yesus sendiri sebagai saksi yang setia. Kesetiaan adalah nature, dasar Allah. Dia tetap menyertai kita, dia setia. Dia adalah awal dan yang akhir. Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8.
Oleh karena itu ketika Roh Kudus bekerja dalam kita, tidak hanya membuat kita menjadi orang yang bersemangat di awal, tapi memampukan kita orang yang bisa berhasil diandalkan sampai pada akhirnya. Guys, Bapak Ibu, percayalah, kesetiaan Tuhan itu tetap konsisten. Walaupun kita orang benar jatuh bangun, Tuhan tetap setia. Kegagalan kita berkali-kali, ratusan ribuan kali, Tuhan tetap setia menolong kita, memegang tangan kita. Ingat, orang benar, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Karena Tuhan menyertai, orang fasik akan roboh karena kesombongan. Nah, anak muda zaman sekarang sering disebut sebagai generasi yang mengidap shiny object syndrome. Sindrom objek berkilau maksudnya. Kita sangat terobsesi dengan permulaan yang baru. Kita sangat bersemangat saat hari pertama masuk kerja. Bulan pertama datang paling awal, pulang paling akhir. Bulan kedua datang tepat waktu. Bulan ketiga datang last minute. Gitu. Kita euforia saat awal-awal jadian, honeymoon fase katanya. Kita menggebu-gebu saat pertama ikut pelayanan di gereja. Bulan pertama aktif, 5 sesi kebaktian aktif. Bulan pertama semua sesi diikuti. Bulan kedua tinggal 3 sesi. Bulan ketiga tinggal 2 sesi. Bulan keempat tinggal 1 sesi. Bulan kelima menghilang. Tapi apa yang terjadi setelah 3 bulan atau setelah berapa bulan? Euforia pasti hilang. Pekerjaan mulai terasa monoton, pasangan mulai terlihat kekurangannya, dan pelayanan mulai terasa melelahkan. Karena kita hidup di budaya instan. Mie instan, pesan Gojek 3 menit, semua serba instan. Solusi pertama yang terpikirkan adalah menyerah atau resign atau ghosting. Kita menjadi generasi yang jago memulai tapi gagal, payah dalam menyelesaikan setiap pekerjaan atau apapun itu. Jadi sekali lagi, kita menjadi generasi yang sangat jago memulai tapi kadang-kala gagal atau payah dalam penyelesaian. Karena kita mau semua proses Tuhan itu tidak ada yang instan. Kita mau semua serba instan, mie instan, kopi instan, pesan makanan instan, apapun itu kita mau instan. Tapi kekristenan itu membutuhkan waktu, proses. Bukan Tuhan tidak jawab atau bukan Tuhan tidak mau mendengar doa-doa kita, tapi Tuhan mau kita harus diproses, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Dia. Maka kita akan ada kekuatan. Tanpa kita berbuah, bertumbuh dalam Yesus, kita akan menyerah, putus asa, pasrah. Nah guys, ingatkah kamu saat kamu pertama kali membeli smartphone atau handphonemu, di minggu pertama pasti akan mengelap layarnya setiap jam. Akan pakai tisu lap untuk tetap bersinar. Kamu membelikan casing yang mahal, kamu tidak membiarkan baterainya turun di bawah 50%, pasti akan di-charge terus. Tapi bagaimana setelah 2 tahun HP-mu? Smartphone itu sering jatuh, layarnya retak, dibiarkan saja, dan kamu men-charge baterainya sembarangan. Euforia selalu ada batas kedaluarsanya. Hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan kita, pertemanan kita, pernikahan kita, dan bahkan iman kita kepada Tuhan. Banyak dari kita mengira kalau perasaan berdebar-debar atau semangat itu hilang, berarti kita sudah salah pilih jalan. Aku udah gak dapat feel-nya lagi nih di pelayanan ini. Mending aku mundur saja. Teman-teman, guys, kita hanya mau mengerjakan hal-hal yang membuat kita bersemangat. Kita tidak akan pernah mencapai apa-apa dalam hidup ini. Semua hal besar pasti membosankan, yang membutuhkan rutinitas. Hari ini, mari kita belajar tentang 1 buah roh yang sangat menentukan masa depan guys, yaitu apa? Kesetiaan. Kesetiaan. Ini barang yang langka di zaman ini. Kata orang seperti itu, kesetiaan barang yang langka. Karena semua banyak ingkar janji. Janji politik,
janji iman, janji pernikahan, semua nyaris ingkar janji. Karena apa? Karena kita cepat bosan, kita tidak mau memiliki kesetiaan di dalam Kristus Yesus. Begitupun kesetiaan kita pada Yesus, kita harus setia terus mengikuti Yesus. Jangan mengikuti Yesus hanya kalau perlu saja, kalau terdesak, kalau tersudut, kalau putus asa, hilang semangat, baru cari Yesus. Kalau lagi senang-senang, Yesus kita tinggalkan. Nah, poin utama khotbah ini yaitu pujian kesetiaan di masa yang membosankan. Bagaimana kita mengaktifkan pistis atau kesetiaan ini ketika kita sudah kehilangan gairahnya? Yang pertama, komitmen mengalahkan perasaan. Komitmen mengalahkan perasaan. Mari kita buka Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6 kita buka sama-sama. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Raja Salomo menyadari bahwa mencari orang yang baik atau bersemangat itu mudah. Tapi mencari orang yang setia itu sangat langka. Mengapa langka? Karena kesetiaan menuntut pembunuhan ego dan perasaan. Anak muda seringkali disetir oleh mood. Kalau mood sedang bagus, kerjaan selesai. Kalau mood sedang hancur, semua tanggung jawab ditinggalkan. Tapi kesetiaan di sini pistis berkata, aku akan tetap melakukan tugasku. Bukan karena aku ingin melakukannya, tapi karena aku sudah berjanji untuk melakukannya. Komitmen, berintegritas. Integritasmu diuji pada saat engkau berada di kamar gelapmu. Pada saat tidak ada orang yang melihat engkau, apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau terus dalam fondasi kesetiaan, pasti engkau berintegritas, berkomitmen. Walaupun tidak ada orang yang melihat, hanya Tuhan yang melihat kita. Pernikahan bertahan bukan karena suami istri selalu merasa jatuh cinta setiap hari, tapi karena mereka berpegang pada janji suci di altar. Nah, pekerjaan dan karirmu juga akan meleset jika kamu tetap bangun pagi dengan baik di hari-hari di mana kamu merasa malas. Tetap konsisten, bangun pagi. Harus tinggalkan rasa malasmu. Bersemangat untuk mencapai cita-citamu. Begitu juga dengan kekristenan. Terus mengejar Yesus dalam hidupmu. Tanpa Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan biarkan moodmu yang naik turun itu menjadi tuan atas hidupmu. Komitmenmu yang memegang kemudimu. Men, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Poin yang kedua, kesetiaan hadir adalah setengah dari kemenangan. Poin yang kedua adalah setia hadir adalah setengah dari kemenangan. Mari kita buka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Kita buka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, salah satu penyakit terburuk di generasi kita adalah kebiasaan ghosting atau menghilang tanpa kabar. Guys, pernah melakukannya? Atau tidak sama sekali? Tapi saya percaya, kalaupun kita melakukan ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar dengan pasanganmu, dengan teman-temanmu, dengan pelayananmu, mari saat ini, hari ini, bertobat. Saat ada masalah di Komsel misalnya, kita keluar dari grup WA tanpa pamit. Saat kita jenuh dengan tugas kampus, kita pura-pura sakit. Kita menolak untuk hadir. Padahal kekuatan terbesar di kesetiaan adalah sekedar berani menampakkan diri, showing up. Tuhan tidak selalu meminta kita untuk melakukan keajaiban. Seringkali Tuhan hanya meminta kita untuk tetap hadir. Tetap hadir di ibadah walaupun tidak ada yang menyapamu. Tetap hadir di ibadah walaupun banyak yang menyakitimu di gereja itu. Tetap ibadah walaupun gembalamu menyakitkanmu. Tetap datang ke kantor dan mengetik laporan walaupun rasa malas itu ada. Tetap hadir menemani sahabatmu yang sedang depresi. Kesetiaan diukur dari ketekunanmu. Melakukan perkara-perkara kecil. Jika Tuhan melihatmu tetap hadir
Di saat sepi, dia tahu kamu siap dipercaya oleh tanggung jawab yang lebih besar lagi. Poin yang ketiga, selesaikan pertandingan. Poin yang ketiga yang terakhir, selesaikan pertandinganmu. Mari kita buka 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7, kita buka sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Rasul Paulus menulis ayat ini dari penjara bawah tanah Romawi. Dia menunggu waktu eksekusi matinya. Hidupnya penuh dengan pemukulan, kapal karam, pengkhianatan, dan penjara. Tidak ada euforia di sana. Tapi ia memiliki kebanggaan yang luar biasa. Ia menyelesaikan pertandingannya. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia bukan hanya Tuhan yang pandai memulai, tapi dia adalah Tuhan yang menyelesaikan apa yang ia mulai. Salib adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah resign di tengah jalan. Dia menyelesaikan tepat pada waktunya. Yesus di kayu salib mengatakan, tetelestai, sudah selesai, finish. Sebagai anak-anaknya, kita juga dipanggil untuk menjadi seorang finisher, penyelesai. Jika kamu sudah mulai sekolahmu, pendidikanmu, selesaikan pendidikanmu, selesaikan skripsimu, selesaikan tesismu, selesaikan disertasimu. Jika kamu sudah mengambil tanggung jawab untuk melayani, selesaikan sampai periode tersebut. Apapun yang terjadi, selesaikan pelayananmu. Walaupun banyak orang yang kecewa dalam pelayanan karena gembalanya, karena pelayan-pelayan Tuhan saling sikut menyikut. Mari malam hari ini keputusan di tangan kita. Apakah kita akan menyelesaikannya? Penyelesaian akan melatih kita untuk melatih mental kita, ketahanan mental kita untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Amin. Yesus katakan, dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan. Tapi aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah umumkan, berkata bahwa di dalam dunia pasti ada penderitaan. Kita akan melewati semua proses, tapi aku telah mengalahkan dunia. Masalahmu, penderitaanmu, Yesus lebih besar. Yesus telah mengalahkan semuanya. Yesus telah mengalahkan penyakitmu, masalah rumah tanggamu, masalah ekonomimu, masalah pekerjaan, semua telah Yesus tebus di atas kayu salib. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah guys, di bagian akhir ini, jika hidupmu terasa monoton, datar, gitu-gitu aja, pekerjaanmu terasa seperti siksaan atau rutinitas, pelayananmu terasa hambar, jangan buru-buru melarikan diri. Bisa jadi Tuhan sedang tidak menghukummu. Tuhan sedang memberikan ujian kesetiaan. Amin. Hanya pohon yang mau bertahan melewati musim kemarau panjang, yang akarnya akan tumbuh semakin dalam mencari air. Kau harus seperti pohon kurma. Walaupun kondisi tanah, kontur tanah yang kering, tapi buah kurma tetap berakar, bertumbuh di padang pasir. Apapun goncanganmu, dingin, panas, badai, angin kencang, tetap pohon kurma bertumbuh, berbuah. Amen. Ingat selalu pesan ini. Karakter aslimu terlihat saat kamu tetap melakukan apa yang benar, bahkan ketika kamu tidak lagi merasa ingin melakukannya. Nah, kesetiaan pada hal-hal kecil adalah tangga menuju tanggung jawab yang besar. Tolak budaya gampang menyerah, putus asa. Jadilah orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan dan oleh sesamamu. Selesaikan apa yang sudah engkau mulai dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pendidikanmu, selesaikan semuanya. Dan biarkan buah kesetiaan itu jadi matang dalam hidupmu. Kesetiaan yang utama. Setia pada Tuhan Yesus yang utama, setia pada keluargamu, pada temanmu, pada pasanganmu, pada anak-anakmu, pada orang tuamu, pada pekerjaan, pendidikan, apapun itu. Yang terutama, setia pada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan di hari ini menguatkan kita. Jangan kita mudah goyah. Kita mudah bosan.
gampang menyerah, dan seringkali lari dari tanggung jawab. Malam hari ini kita harus konsisten. Apa yang kita mulai kita harus akhiri dengan baik tentunya. Mari sama-sama kita berdoa sekaligus nutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengaku kami mudah bosan, kami mudah putus asa, kami mudah menyerah. Dan seringkali kami lari dari tanggung jawab kami. Tuhan, ampuni kami jika kami sering membiarkan mood kami dan perasaan kami memimpin hidup kami, bukannya komitmen dan iman kami. Kerjakanlah buah roh kesetiaan atau Pisces dalam hati kami. Berikan kami ketekunan yang ilahi. Mampukan kami untuk tetap setia mengerjakan hal-hal kecil, karena kami tahu Engkau sedang memproses karakter kami di sana. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, yang menjaga janji kami, kesetiaan kami, yang tidak lari dari kesulitan, dan yang menyelesaikan setiap pertandingan yang Engkau percayakan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebagai hamba-Mu, aku berdoa, jemaat online, siapapun engkau, dimanapun engkau, apapun kondisimu, saat ini engkau yang dalam kondisi sakit, yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, saat ini Yesus bertanya, pertanyaan Yesus 2000 tahun yang lalu tetap berlaku dan tidak berubah dan memiliki kuasa yang sama. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang disuruhkan dan akan berhasil apa yang diinginkan oleh Tuhan. Percayalah, malam hari ini Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, percaya Tuhan, engkau dapat menyembuhkan aku. Apa yang engkau mau aku lakukan pada engkau? Katakan pada Yesus, aku mau engkau sembuhkan aku Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sama 2000 tahun yang lalu berlaku hari ini juga. Dan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, engkau disembuhkan seketika ini juga. Engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Engkau telah disembuhkan malam hari ini. Percaya imanmu yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Engkau yang dalam kondisi rumah tanggamu hampir retak, Tuhan pulihkan. Usahamu hampir bangkrut, Tuhan berikan engkau penghiburan, kekuatan untuk usaha-usahamu diberkati. Engkau kehilangan pekerjaan, yang baru di PHK, yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Engkau yang dalam kondisi keuangan, Tuhan berikan engkau kebutuhan yang kau perlukan tepat pada waktunya. Orang tuamu diberkati, keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan semuanya, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok di waktu yang sama. Connected in Jesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan
silakan. Memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, selamanya. Amin. Halo teman-teman semuanya.